Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Stanley Tehuwayo, guru pada SMA Negeri 12 Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 pada Universitas Hamsanwadi 2021. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja secara luring pada SMA Negeri 12 Seram Bagian Timur, kelas 10 dengan materi bentuk-bentuk interaksi sosial. Berikut formulir pendaftaran saya untuk mengikuti UKM PPG Angkatan 3 Universitas Hamsanwadi. Selamat menyaksikan video pembelajaran uji kinerja saya. Baik, Pak. Apa kabar semuanya? Baik. Biasa ya? Semua sehat? Tidak. Tadi pagi semua sarapan? Ikuti protokol kesehatan agar kalian tetap sehat, ketemu semua sehat. Semangat? Ya. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, doa selesai. Terima kasih Gilbert. Karena semua hadir, berarti siap ya semua untuk belajar hari ini ya? Ya, Pak. Oke, baik. Dalam proses pembelajaran hari ini, diharapkan untuk kalian semua tetap memperhatikan di depan, mengikuti mata pelajaran dengan baik, agar semuanya bisa dimengerti dan kalian bisa berproses lebih baik lagi. Ya? Bisa toh? Bisa. Nah, kemarin masih ingat proses pembelajaran kita apa? Ya, faktor pendorong interaksi sosial. Sekarang kita akan berproses tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Dan di hari ini kita akan belajar tentang bentuk interaksi sosial disosiatif. Ya? Ya, Pak. Sebelum ketong berproses ini, kalian pernah lihat orang berkelahi? Pernah lihat orang main bola? Pernah? Nah, kalau misalkan kalian lihat orang berkelahi, pernah? Kalau lihat orang berkelahi itu bagaimana tuh? Hah? Bak pukul. Lain kalau bak pukul apa lain? Ada korban. Korban. Kalau orang main bola? Mencari kemenangan. Hah? Mencari kemenangan. Mencari kemenangan. Berarti itu dong bagaimana tuh? Ada persaingan. Ada persaingan. Terus kalau di acara-acara TV, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita melalui model pembelajaran problem based learning (PBL) dengan pendekatan saintifik serta PyChem. Peserta didik kalian semua dapat mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat dengan mengidentifikasi dan menganalisis bentuk interaksi sosial disosiatif. Perhatikan gambar di depan. Coba perhatikan. Coba kalian perhatikan, lalu lihat itu gambar apa, lalu bisa dijelaskan itu apa-apa. Siapa yang mau duluan? Ya teman-teman, di sini kita melihat gambar ada perkelahian antar anak-anak sekolah. Dan di sini gambar tersebut termasuk dalam konflik, Pak. Termasuk dalam konflik. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Menunjukkan gambar siswa yang sedang belajar di sini. Siswa belajar untuk
meraih prestasi yang baik. Jadi dalam pembelajaran ini dong mencari apa prestasi yang baik itu dengan cara persaingan. Oke, baik. Berarti lo bersaing untuk jadi yang terbaik ya? Tepuk tangan dulu untuk Masih. Gambar ini mereka sedang bermain tarik tambang antara kelompok dengan kelompok mencari juara dan ini mereka saling bersaing. Oh, iya, tarik tambang ya? Ya. Mantap, bagus sekali itu, tepuk tangan. Siapa lagi? Ada kurang berapa gambar? Gambar yang mana? Suara kuat saya, supaya teman dengar. Ya, bentrok antar kelompok dengan kelompok termasuk dalam apa tuh? Konflik. Ya, baik. Tinggal 2 gambar lagi, 3. Coba ketua kelas dulu, ketua kelas maju. Ketua kelas maju. Gambar yang kedua yaitu orang-orang saling bersaing dalam melakukan lomba lari. Lomba lari ya. Baru bersaing baru lomba lari yang pakai apa itu? Rok, sepatu hak tinggi, dasi. Oke, baik, kita mana? Baik. Satu lagi terakhir. Ya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang gambar ini. Gambar tersebut menunjukkan bahwa ada suatu kelompok, antar kelompok mereka sedang bersaing untuk mencapai sesuatu. Lomba apa itu? Lomba Tarik tambang. Oke, baik, bagus sekali. Luar biasa. Nah, terima kasih Nona Puan, dosen tepuk tangan Pak Puan. Sekarang dari gambar ini, ya, dari semua gambar yang di atas ini berarti ada berapa? Ada berapa item di situ? 3. Apa-apa tuh? Konflik. Aris dulu, Aris. Konflik. Kontravensi. Oke, baik sekarang. Nah, sekarang kita lihat ini. Coba Aris baca. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, yang pertama apa Hans? Bentuk-bentuk interaksi disosiatif yang pertama persaingan. Persaingan yang tadi sudah. Apalagi? Tarik tambang. Apalagi? Main bola. Apalagi? Cerdas cermat. Nah, itu persaingan. Jadi persaingan itu apa? Kontravensi. Kontravensi ini tadi kalian sudah lihat salah satu contohnya apa? Gosip. Nah, ini salah satunya gosip. Kemudian apa lagi? Selain gosip apa lagi? Pegiana, betul. Kalau teman pegiana itu bagaimana tuh? Pegianus ada pertentangan atau konflik. Siapa bisa kasih contoh konflik? Tawuran. Tadi gambar suara tuh? Nah, tawuran. Apa lagi? Tawuran. Perkelahian antar sekolah tahu nama apa? Tawuran. Apa lagi? Perkelahian antar kampung. Ada yang dinamakan dengan positif dan negatif. Nah, kalau yang positif dari konflik itu apa? Korban. Yang negatif konflik dulu, negatif konflik. Adanya korban. Korban apa saja? Korban jiwa, harta nyawa deh. Kalau yang positifnya? Adanya solidaritas, kerjasama. Oke, baik. Sekarang kita akan coba dulu. Terima kasih. Oh, terima kasih. Jadi kalau yang terbaca-baca kasih maju. Saya siap cepat supaya semangat. Nah, kasih dulu masker tuh baik. Ya, gitu. 1, 2, 3. Saya siap, saya tahu dan melakukan.
siap, saya tahu dan melakukan. Pulang. Keluar dari tambah dulu. Baku-baku nganga supaya gagak. Ya. Ulang ini, putar. Satu lagi dengan A. Mulai. Kedua. 1, 2, 3. Saya siap, saya tahu dan melakukan. Saya siap, saya tahu dan melakukan. Saya siap, saya tahu, saya tahu, saya siap, saya tahu dan melakukan. Oke, mantap. Benda yang paling pasangan yang paling mantap. Kalau kita putri itu kita akan kerja bersama, mengguru bagi 3 kelompok saja. 3 kelompok. Berdiri, coba sama berdiri. Berdiri. Ya, putar. Sama buat ini. Rata, kasih rata. Berdiri berjajar. Kayaknya di depan bagus, di depan sama berdiri di depan. Oke, mantap. Sekarang butuh 3 kelompok. Ya, butuh 3 kelompok. Untuk itu, berhitung. Mulai dari kita kelas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3, 1, 2. 3. Yang terakhir itu sudah apa? Sudah. Oke, coba ulang. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3, 1. 2. 3. yang 1 di pojok sana, yang 3 di sana. Di telah dibagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok ini LKPD-nya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Nah, ini kelompok 3. Siapa yang kita kelompok? Berebut dari kita kelompok setelah kerja. Masing-masing kembali ke tempat dulu kerja. Kemudian presentasi ya. Ada gambar yang ditampilkan dalam LKPD. Silakan kalian mengerjakan. Ada 3 gambar. Ada 3 gambar yang dibuat. Silakan kalian kerjakan. Kemudian masing-masing kelompok presentasi di depan. Bisa sih? Bisa, Pak. Oke, mantap. Silakan kembali ke tempat dulu. Lalu kerja berkelompok-kelompok. 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3. Jangan otak-atik gitu ya. Hikmat. Iya. Bisa toh? Bisa. Semangat. menyebabkan sumber ketiga menjelaskan apa nih kira-kira kelahiran kelahiran antara
sih Pak? Fitnah Pak? Bisa? Semangat? Oke, silakan kerjakan. Bapak Guru kasih waktu 15 menit. Kalian kerjakan, setelah itu presentasi di depan. Perhatikan hasil presentasinya. Setelah itu, setelah presentasi, kemudian kelompok yang lain bisa menanggapi. Bisa toh? Kelompok 1 siap? Kelompok 1 siap? Siap. Nah, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, persilakan guru, persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Tiga orang yang maju kan? 4. Semua maju. Boleh. Ada kursi yang 4 tambah 1 dan 5. Dan semua mau maju. Kebetulan meja di depan besar tuh. Kursi juga banyak, silakan. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami pada materi 1. Ya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, analisisnya dan tuliskan hasil. Penjelasannya, gambar pertama menunjukkan adanya fitnah atau bisa dibilang menceritakan kebusukan orang lain yang termasuk dalam kontravensi. Gambar kedua termasuk dalam persaingan karena adanya suatu pertandingan yang menggambarkan persaingan antara kelompok 1 dengan kelompok yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau kemenangan. Gambar ketiga yaitu adanya tawuran atau perkelahian antara kelompok 1 dengan yang lainnya, dan gambar tersebut termasuk dalam konflik. Mungkin itu saja presentasi kita pada kali ini. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, silakan. Tanggapan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saat ini saya mewakili kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah gambar yang ketiga adanya sisi positif dan negatif, dan jelaskan. Ya, terima kasih. Negatifnya. Saya akan menunjukkan pertanyaan dari 2, yaitu apakah ada sisi negatif dan positif? Ya, ada sisi negatifnya. Banyak yang terluka atau adanya korban dari konflik tersebut. Sisi positifnya,
kita mendapatkan surat dari ya begitu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, mantap. Baik sekali. Mungkin ada yang lainnya. Ada yang lain dari kelompok lain? Pas Pak. Bagaimana Dona Su? Puas. Puas? Pas. Kelompok 3, ada yang mau tanggapi? Silakan. Yang ada? Pas. Oke, baik. Demikian presentasi kita pada hari ini. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di saat ini kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami atau hasil dari kerja kelompok kami. Dan di saat ini ketiga teman saya akan menjelaskan gambar pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama akan dijelaskan oleh Kakak Ona. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Namanya Kakak Ona ya. Nama rumah Kakak Ona. Silakan Kakak Ona dan Kakak Enda tuh biasa numpang. Kakak Ona, Kakak Enda, asal jangan Kakak Monika. Silakan Kakak Ona. Ya, saya akan menjelaskan tentang gambar pertama. Ya, gambar pertama menjelaskan tentang fitnah. Fitnah merupakan hal yang tidak baik dalam diri seseorang, dalam memfitnah orang lain. Dan fitnah termasuk dalam kontravensi, contohnya menceritakan kebusukan orang lain. Ya, begitu saja. Nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Silakan menganalisa gambar ini dikaitkan dengan materi. Gambar 2. Untuk gambar yang ketiga, tentang gambar yang kedua, yaitu persaingan. Pertanyaannya, bagaimana kalau dalam sebuah persaingan adanya kecurangan? Oke, baik sekali ya. Bagaimana dalam persaingan ada sebuah kecurangan? Ada lagi? Tambah? Iya. Bagaimana dalam persaingan kalau ada kecurangan? Langsung saja Nona, kalau suara dalam benak silakan disampaikan. Ada kecurangan, tetap pasti yang ingin mereka capai. Ya, itu saja yang kami sampaikan. Ada lagi pertama, Nona? Itu baiknya tidak boleh dilakukan. Ya, kalau misalkan ada dalam suatu persaingan ada kecurangan, berarti hasil yang didapat juga adalah hasil yang tidak baik. Walaupun hasilnya yang didapat itu yang terbaik menurut pengamatan atau penilaian hasilnya bahwa itu baik. Tapi kalau misalkan dia mendapatkan hasil yang baik dengan hal yang tidak baik, itu juga sangat tidak bagus. Untuk dia mendapatkan hasil yang baik, oke, dia baik. Betul kami? Mbak Ero sampai. Dengan mengucapkan selamat siang, sekian, terima kasih. Iya, tepuk tangan. Terima kasih kelompok 2. Kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman sahabat saya. Teman saya silahkan. Ya, terima kasih teman-teman sudah mengikuti saya.
sini saya akan menjelaskan tentang gambar pertama, yaitu fitnah. Fitnah di sini termasuk dalam kontravensi karena tindakan tersebut sesuai dengan kenyataan atau fakta sebenarnya. Contoh lainnya seperti menceritakan keburukan orang lain. Gambar kedua, gambar ini termasuk dalam persaingan. Gambar apa itu? Gambar adu pacu dan permainan bola. Di sini termasuk dalam persaingan karena untuk mencapai hasil dan tujuan yang baik serta kemenangan harus ada persaingan antara satu dengan yang lain. Contoh lainnya seperti persaingan di kelas untuk mendapat prestasi atau peringkat. Gambar ketiga, teman-teman untuk satu dan dua ada menanggapi lebih silakan. Ada. Iya, silakan. Suara kuat. Ketiga, tentang gambar 1. Sebutkan apa dampak negatif dan positif dari gambar 1 yaitu fitnah. Sudah bisa dipahami? Ada dampaknya tidak dari fitnah? Apakah ada hal positif dari fitnah? Ataukah apakah ada hal negatif dari memfitnah orang? Pertanyaan, apakah dalam fitnah ada terdapat Dampaknya. dampak positif dan dampak negatif? Ya, dalam fitnah ini terdapat dampak negatif karena di mana orang yang menfitnah seseorang ini belum tentu sesuai dengan kenyataan yang ada, dan itu bisa mengganggu perasaan orang yang difitnahnya itu. Jadi di dalam fitnah ini hanya terdapat, menurut saya hanya terdapat dampak negatifnya, karena apa yang difitnah kepada orang tertentu tidak tentu atau belum tentu dengan kenyataan yang ada. Yang mungkin yang dapat saya tanggapi. Ada lagi yang mau tambahkan? Baik atau tidaknya orang yang difitnah. Orang yang difitnah dan yang menfitnah. Oh, dampak positifnya bisa menilai orang yang difitnah dan memfitnah. Ada yang lain? Terima kasih. Iya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Oke, yang lain mau menanggapi silakan. Nanti sebentar baru Bapak Guru meluruskan. Ada? Kelompok ini ada? Ada, Pak. Saya ada. Kelompok di sana bagaimana? Pas. Nah, begini. Kalau misalkan tadi dikatakan bahwa mau jelaskan? Kalau mau boleh, Bapak Guru kasih kesempatan. Misalkan seseorang dibilang nih, di anak itu dia apa? Malam-malam berjalan keluar, saya tahu dia di mana. Misalkan malam-malam saya tahu keluar dari mana. Ketika jangan sampai dia di pancuri kan, Pak. Misalkan pulang jam 12 malam dia sampai dia di berhati-hati dalam melakukan tindakannya. Dia susah akan keluar malam lagi. Karena orang semua bilang, udah itu ternyata tiap malam dia bakal di pancuri. Misalkan tuh? Ketika Aris dengar semua orang tuh cerita dia. Presentasi kami, akhirnya kami mengucapkan selamat siang dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Yang presentasi semua baik, bukan mereka yang terbaik, tapi semuanya ini baik. Yang baik untuk saat ini, semua ingat ya, semua terbaik. Yang lebih baik adalah kelompok 2. Tepuk tangan dulu kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kedua kelompok yang lain. Semua kalian telah melakukan yang terbaik. Setelah melakukan diskusi bersama tadi, apakah kalian semua sudah memahaminya? Kalau belum paham, silakan memberikan pertanyaan. Pak Guru kasih kesempatan untuk kalian semua memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan tadi. Oke, silakan. Pak Guru kasih kesempatan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Yang belum paham tentang materi tadi, disosiatif tadi, kontroversi.
persaingan dan satu apa ini? Konflik. Nah, persaingan, kontravensi dan bentuk persaingan di kontravensi. Kontravensi itu apa, Robert? Sikap mental tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap isu-isu kebudayaan suatu dengan tertentu. Ya, baik. Yang berikut, konflik itu apa? Gil? Pertentangan lawan. Ya, dengan cara menentang pihak lawan ya. Jadi perhatikan kesimpulannya untuk bentuk disosiatif itu ada 3. Yang pertama kontravensi, yang kedua persaingan, yang ketiga konflik. Semua bisa paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Ini apa yang kalian dapatkan? Silakan masing-masing Bapak Guru kasih waktu merefleksikan pembelajaran yang sudah angkat tangan, lalu kasih refleksinya. Setelah kita belajar hari ini, apa yang ingin disampaikan? Duluan, silakan Nyong. Ya, setelah apa yang saya dapat dari Pak Guru, saya dapat mengetahui apa itu kontravensi, konflik, dan persaingan. Ya, mungkin saya ya dari apa yang saya dapat dari Pak Guru, saya dapat mengetahui apa itu kontravensi, konflik, dan persaingan. Oke, baik. Ya, Terima begitu kasih. saja. Ya, terima kasih Nyong. Ada lagi yang lain? Pelajaran hari ini saya dapat merefleksikan bahwa bentuk-bentuk disosiatif yaitu persaingan, kontroversi, dan pertentangan atau konflik yang semuanya telah saya alami dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik sekali. Tepuk tangan dulu. Dapat mengambil refleksi dari materi Terima kasih. Oke, terakhir. Gil. Ya, terima kasih. Refleksi saya dari materi tentang bentuk interaksi sosial disosiatif sangat baik, mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Oke. Tepuk tangan semua bisa ya? Ya. Bisa merefleksikan dalam diri kan setelah proses pembelajaran. Saya kalau tidak bunda, bukanlah hobi saya. Sekarang semua minta duduk. Duduk. Sebelum ketemu evaluasi, sebelum ketemu ada dalam evaluasi bersama. Jari telunjuk, habis jari telunjuk, jari tengah, habis jari tengah, jari manis, habis jari manis, jari kecil, yang kecil. Bisa, siapa yang bisa ero berarti dia otak masih tak tumbuh batu. Putar terus. Ya, oke baik. Stop. Mulai jari telunjuk, putar ya, bukan atas bawah begini bukan. Diputar. Putar masuk keluar. Ah, kalau sampai elon kalau tak tumbuh jari dan jari, berarti itu dia ini. Nah, elon begini elon nih. Putar. Ah, elon sampai kaki tangan-tangan semua putus. Oke, sekarang dulu. Mulai jari tengah, putar. Semua atas bawah putar. Siapapun yang tak putar, berarti dia putar duri sabu masih di atas. Sudah? Coba dong. Saya boleh tak buka ibu jari telunjuk, saya boleh tak buka. Coba nilai, putar balik lagi. Ah, Tuan bisa. Narsi? Ini berarti bisa. Saya bisa tak putar jari kaku. Itu menunjukkan bahwa otak masih beku. Siapa kalau bisa putar, coba habis itu jari. Sekarang ulang. Refresh dulu, refresh lalu ulang kembali supaya semua tangan bisa berarti kalau itu dia itu saraf dia sampai ke otak. Mulai 1, 2, 3. Mulai jari. Main. Habis itu baik kembali. Isi sama kerjakan.
Nah, sudah? Nona dengan Hans. Hans pindah dulu, Hans. Oh, Nona dengan Hans sudah belum? Nah, Hans balik ke guru yang periksa. Hans punya bapak guru yang periksa. Mari. Nah, ada yang tahu yang benar nomor 1 apa? Nomor 1 D. Nomor 1 D. Yang benar bikin benar. Nomor 2 apa? Nomor 2 A. Pak Guru A. Nah, yang benar bikin benar, yang salah bikin salah. Nomor 2 A. Mari, jawabnya yang periksa kamu. Dengar, mau antar kelas kah, mau antar kelompok kah, antar negara kah? Ya namanya kompetisi. Iya. Sembang kompetisi. Itu kan di soalnya kan dibilang berdasarkan pernyataan di atas, contoh kompetisi dalam masyarakat ditujukan dalam angka. Kan di situ kan ada cuma hanya mau bola voli antar kelas kan, dan apa kan semuanya kan di dalam kehidupan. Iya, Pak. Terkecuali di situ ada 3 soal yang semua di sekolah boleh. Itu baru jawab. Kita ulangan harian. Ya, Ya? Pak. Minggu depan kita apa? Ulangan ya? Oke, baik. Ya, hari ini kita punya proses pembelajaran kita selesai. Minggu depan kita akan ketemu bersama, kita ulangan. Kemudian sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran di hari ini, mari kita kelas. Kalau kata dalam doa itu. Ya teman-teman, sebelum kita keluar, mas kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Semua pun selamat siang. Selamat siang. Jangan apa? Mengantuk. Harus tetap semangat ya. Belajar dan belajar, karena belajar itu akan membuat kalian semua menjadi lebih baik. Oke, terima kasih semuanya. Sampai di sini pertemuan kita. See you next time minggu depan.